Halo semua, balik lagi di Parma Life Ilmu dan Inspirasi. Aku Karisa, kali ini kita kedatangan narasumber nih, ada Teh Tamara. Halo Teh Tamara. Hai, Boleh perkenalkan diri dulu Teh? halo semua, kenalin nama aku Tamara Nabila Putri, aku anak farmasi angkatan 2023. Oke, gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya sekarang atau akhir-akhir ini apa deh Teh? Dan ini aku lagi sibuk kuliah aja dan lagi running bisnis juga. Wow, kuliah dan running bisnis ya Teh. Oke nih, Teteh ini sebagai delegasi, salah satu delegasi dari Unisba ke untuk acara ASEAN Exhibition Forum ya, betul? Betul. Oke, gimana nih Teh perasaannya ketika Teteh menjadi salah satu delegasi dari acara tersebut gitu gimana? Alhamdulillah senang banget dan sangat bersyukur bisa dapetin kesempatan buat kembangin diri di mata lomba Future Innovators Challenge acara ASEAN Exhibition Forum. Oke, karena di luar negeri ya Teh? Iya, di Malaysia. Oke, kamu kan jadi delegasi untuk lomba ya, namanya ASEAN Future Innovator Innovators Challenge. Challenge. Nah, boleh diceritain nggak gimana sih secara singkat aja, kayak itu tuh acara apa dan bentuk kegiatannya kayak gimana? Jadi untuk Kata Lomba Future Innovator Challenge sendiri, itu tuh merupakan kompetisi di mana kita itu berada dalam satu tim bersama dengan mahasiswa lain yang tergabung di acara tersebut juga. Namun di tim tersebut tuh terdiri dari 4 orang dalam satu tim, dan di situ kami juga merancang inovasi yang sehubungan dengan SDGs gitu. Dan dalam program ini peserta juga bekerja sama dalam mengembangkan inovasi, lalu kami juga brainstorming dan terdapat juga workshop, juga presentasi di acara tersebut. Eh, Timnya kan 4 orang ya, itu dari Unisba atau di sana tuh campur sama yang lain? Jadi kalau misalkan delegasi dari Unisba sendiri, kami itu disebar di berbeda university lagi. Oh, Jadi kalau saya sendiri di UTM, University Teknologi Malaysia Melaka, dan beberapa 2 orang lainnya itu ada yang di Petronas dan ada yang di UUM. Tuh, jadi satu tim itu bersama dengan peserta lainnya dan itu beda negara juga, ada yang dari Filipina, Indonesia, and Thailand. wow, jadi kamu relasinya bukan orang Indo aja ya? Di Ya, sana ketemu banyak orang gitu ya. Oke. Kamu kan mengikuti perlombaannya itu merancang inovasi ya, yang berkaitan dengan SDGs tadi. Nah, SDGs itu apa? Boleh diceritain nggak? SDGs itu seperti tujuan pembangunan berkelanjutan yang didirikan oleh PBB, dan itu ada terdiri dari 17 rangkaian. Salah satunya itu ada Clean Water and Sanitation. Itu tuh kayak gimana tuh? Clean Water and Sanitation itu contohnya ya kayak Ya. seperti uh, di bagian ASEAN mana yang mereka itu negaranya semisal kurangnya air bersih atau emang jangkauan airnya itu kurang. Nah, lalu kami itu bantu memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, untuk tahapan seleksinya atau apa aja sih persiapan yang harus kamu lalui sebelum berangkat ke Malaysia? Untuk tahapan seleksinya itu ada berupa wawancara bersama Ibu Siska dari Kantor Urusan Internasional Lisba, dan juga kemarin itu aku mengirimkan video speech. Lalu ketika ada acceptance letternya sudah keluar, sebenarnya yang aku daftarkan itu lomba yang speaker contest, tapi yang diterima itu ke Future Innovators Challenge. Dan di persiapannya sendiri sebelum pergi ke Malaysia itu aku sempat merancang inovasi aku dulu, seperti aku mencari-cari ide kira-kira ada permasalahan apa yang sedang terjadi di ASEAN ini, dan aku juga sempat konsultasi ke ibu wali dosen aku, Ibu Katri, lalu juga ke dosen kantor urusan internasional Nisba dan Parama, dan aku juga sempat menanyakan ke beberapa orang anak-anak teknik yang sehubungan dengan inovasi atau ide yang aku jalani ini. Oke, jadi tahapannya itu pertamanya wawancara dulu ya. Wawancara lalu kirimin video speech. Oke. Terus kepilihnya di
yang Future ASEAN Innovator Future ya. Challenge. Jadi sebenarnya emang ada beberapa gitu. Ada 2 mata lomba, itu ada yang speaker contest, itu kayak lomba speech tentang SDGs juga. Lalu kalau Future Innovator Challenge itu berupa kelompok, dan kami itu mengembangkan juga mencari sebenarnya inovasi apa sih yang bisa dikembangkan dalam setiap permasalahan yang ada di ASEAN. Oke, kamu kan mengikuti perlombaan yang Future ya. Nah, di sana itu kamu bawain project apa? Terus boleh diceritain juga ide atau inovasi apa yang kamu rancang gitu? Alhamdulillah, project yang aku bawain itu adalah project atau inovasi yang udah aku research sebelumnya. Dan itu tuh merupakan hydrosol. Itu adalah botol filtrasi air portable berbasis tenaga surya. Itu untuk solusi ramah lingkungan. Jadi seperti botol minum, namun kita itu bisa membawanya kemanapun. Contohnya seperti yang dibutuhkan oleh traveler, mereka pergi ke gunung, tapi kan kalau bawa-bawa air 1 liter atau 2 liter itu kan berat ya. Jadi mereka bisa membawa hanya 1 botol, lalu ketika ada air hujan atau air sungai, mereka bisa ngambil dengan botol tersebut, lalu difiltrasi dengan botol tersebut, dan ada gelasnya juga. Jadi mereka bisa langsung minum air hasil filtrasi tersebut. Jadi bisa difiltrasi di situnya gitu. Iya, dan hal tersebut itu karena kita memanfaatkan sinar matahari atau tenaga surya, jadi tidak perlu membutuhkan listrik. Jadi langsung dari matahari, dan itu juga ada cadangan baterainya. Jadi walaupun nanti tidak ada matahari, tetap bisa digunakan untuk filtrasi. Bagus banget ya ini inovasinya. Setelah kamu mengikuti perlombaan AF itu, apa sih tantangan terbesar kamu gitu? Kalau menurut aku pribadi, tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana caranya kita bisa menciptakan inovasi atau produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat ASEAN, namun juga bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat ASEAN, namun juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di dunia, tapi tetap dengan sehubungan dengan SDGs tadi. Oke, gimana sih suasana di sana gitu? Karena kan di Malaysia ya, terus kamu juga ketemu sama warga ASEAN lainnya gitu ya. Gimana interaksi kamu dengan mereka gitu? Selama di Malaysia, aku itu tinggal di dormnya UTM atau University Technology Malaysia Melaka selama 4 hari, dan di sana kita bukan hanya tentang merancang inovasi aja, namun kita juga berinteraksi seperti one day tour di Malaka, lalu juga grocery shopping. Kita juga main ke Kelebang Beach yang ada di Melaka. Lalu kami juga main karena emang di sana itu programnya buat pemfokusan ke challenge-nya sendiri itu hanya ada 1 hari. Jadi kami merancang inovasi dan pengembangannya itu melalui bikin video untuk final sessionnya, dan juga kami mempresentasikannya untuk pemilihan semifinalis yang akan dikirimkan ke Sunway. Itu prosesnya hanya 1 hari, jadi benar-benar sisanya itu selain dari kami mempresentasikan, kami juga ada one day tour yang tadi. Lalu untuk 3 hari sisanya itu aku tinggal di dormnya International Islamic University Malaysia atau IIUM, dan acaranya itu tapi bukan di IIUM-nya tapi di Sunway-nya. Oke, jadi untuk acara itunya hanya 1 hari gitu? Untuk proses perancangannya. Perancangannya. Baru setelahnya besokannya kita presentasi dan pemilihan siapa finalis dari masing-masing host university itu yang akan dikirimkan ke Sunway buat sesi final. Karena buat host university yang tersedia di acara tersebut itu ada 12, dan salah satunya UTM. Dan UTM itu kami dibagi jadi 4 kelompok, dan untuk finalisnya tersebut itu akan dikirimkan ke Sunway dan akan final lagi dengan host university lainnya. Oke. Jadi di sana juga kamu main ya, tadi tour juga, gitu, seru banget. Setelah kamu mengikuti acara di sana gitu ya, ada nggak hal yang paling berkesan atau pengalaman yang paling berkesan yang kamu dapetin gitu dari acara di sana?
Selain dari tadi yang sudah kita bahas Iya. tentang jalan-jalan dan lain-lain itu, karena sebenarnya aktivitas di setiap host university itu beda-beda. Beda-beda. Tapi kita tetap sama tracknya itu membuat inovasi, namun setiap kegiatan di host university itu beda-beda. Nah, kalau untuk pengalamannya sendiri yang paling berkesan itu adalah makan sebenarnya. Ya, karena selama di UTM itu kami disediakan ada beverage, ada main course, terus ada juga dessertnya. Tapi di sana itu disediain dessertnya itu berupa semangka. Semangkanya itu dingin dan manis, manis banget. Sehingga aku dan satu tim aku ini ada salah satu sahabat aku di sana dari Filipina namanya Darlene. Kita suka banget makan semangka. Jadi setiap sesi makan itu kita selalu ngambil satu semangka atau satu piring penuh, dan itu kita makan bareng-bareng karena we just love watermelon. Dan di sana juga selain tentang makanan, tentu aja yang paling berkesan itu adalah ketika kita berkumpul sama-sama dan kita saling bertukar tentang budaya masing-masing, seperti perkenalan melalui bahasa, lalu juga budaya di negara masing-masing itu seperti apa, secara pakaian, lalu makanan gitu. Dan kami juga berinteraksi dekat dengan badis yang ada di hotel. Oke, jadi kesannya kalau dapat itu terutama makan ya, karena makannya beda. Makanannya sebenarnya sama aja seperti di Indonesia, namun rempah-rempahnya itu jauh lebih pekat karena di sana itu ternyata ada juga masyarakat dari India, dan tentu saja karena India juga menghasilkan rempah-rempah yang baik juga, jadi cita rasa antara rempah dengan makanannya itu bisa berpadu. Oke, dan semangkanya yang manis banget. Semangkanya yang manis dan dingin. Oke. Menurut kamu nih, apa pentingnya kita sebagai mahasiswa farmasi dalam mengikuti ajang-ajang inovasi internasional seperti ini? Keterlibatan mahasiswa farmasi dalam mengikuti ajang inovasi internasional seperti ini itu bisa membuang peluang untuk menerapkan ilmu kesehatan dan menyelesaikan masalah-masalah global secara kolaboratif dan inovatif. Dan selain itu juga bisa membangun soft skill atau soft skill seperti komunikasi, kerja dalam tim, lalu juga berpikir kritis. Dan pengalaman ini juga memperluas wawasan kita terhadap lintas disiplin dan budaya asing yang relevan bagi peran farmasi secara global. Oke, jadi keterlibatan farmasi gitu ya, atau kita sebagai mahasiswa farmasi dalam mengikuti ajang internasional seperti itu, pertama meningkatkan soft skill, terutama di komunikasi, karena kan kita juga di sana berinteraksi nggak cuma sama orang Indonesia aja ya, gitu. Jadi bisa menambah wawasan juga dan berpikir kritis. Oke, apa nih harapan kamu ke depannya setelah mengikuti forum ini, terlebih untuk diri kamu dan untuk prodi farmasi Unisba? Harapan aku setelah mengikuti forum ini adalah aku dapat mengembangkan cara berpikir yang kritis, terbuka, inovatif, dan solutif tentunya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di bidang kesehatan, juga membangun jejaring internasional bersama teman-teman yang lain yang bermanfaat untuk pengembangan diri. Lalu kalau untuk prodi farmasi Unisba sendiri, itu saya berharap dengan partisipasi ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk lebih aktif dalam forum-forum internasional dan mendorong kolaborasi lintas disiplin agar farmasi semakin relevan dan berkontribusi dalam menjawab isu-isu global. Oke. Apa nih tips atau pesan buat teman-teman semua yang mau ikut ajang serupa kayak kamu? Untuk teman-teman mahasiswa lain yang ingin mengikuti ajang serupa seperti aku, jangan ragu untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman tentunya. Kemampuan teknis itu juga penting, tapi semangat belajar dan terbuka terhadap ide baru dan mau berkolaborasi justru jadi kunci utama. Dan persiapkan diri dengan memahami isu-isu global seperti asas soft skill maupun komunikasi dan problem solving, dan juga jangan takut untuk gagal karena setiap proses pasti membawa ke pengalaman yang lebih berharga.
Oke, yang terakhir nih. Boleh dong Tamara kasih satu kalimat penyemangat buat anak farmasi Unisba. Jika kalian merasa belum punya kesempatan di lingkungan kalian, jangan berkecil hati dan jangan putus asa karena di luar sana masih banyak kesempatan berharga yang bisa kalian raih. Juga jangan lupa untuk mencari lingkungan yang dapat menemani dan tumbuh bersama karena itu adalah kunci dari membuka potensi terbaik dalam diri kalian. Oke, mantap banget. Terima kasih banyak ya Tamara udah hadir di podcast Himafar. Semoga Tamara kedepannya juga selalu lancar, bisa ikutan lagi ajang kayak gini ya. Oke, thank you ya. Dadah.